Sebelum lanjut, kalian bisa absen di kolom komentar dari daerah mana saja kalian menonton video ini dan dukung kami dengan cara subscribe. Ini kisah lengkapnya. Perjuangan cinta yang tak terduga. Di sebuah sudut desa yang masih asri, di mana kokok ayam jantan lebih nyaring daripada deru mesin, hiduplah seorang pria bernama Bagus. Usianya 33 tahun, namun garis-garis halus di sekitar matanya dan kulit legamnya yang terbakar, matahari membuatnya tampak lebih tua. Telapak tangannya keras dan kapalan, peta kasar dari ribuan hari yang ia habiskan di bawah terik matahari, mengaduk semen dan mengangkat batu bata. Bagus adalah seorang kuli bangunan, sebuah profesi yang sering dipandang sebelah mata. Namun baginya itu adalah sumber kehormatan, sumber nafkah untuk satu-satunya harta yang paling ia cintai di dunia. Istrinya, Maya. Maya, 25 tahun, adalah kembang di taman hati Bagus. Ia adalah cahaya mentari, pagi yang menembus celah-celah dinding, papan rumah mereka yang sederhana. Setiap sore, ketika azan maghrib berkumandang, Bagus akan berjalan pulang dengan sisa tenaga yang ada. Langkahnya yang gontai akan seketika menjadi lebih ringan saat dari kejauhan ia melihat siluet Maya yang menunggunya di teras. "Sudah pulang, Mas," sapa Maya dengan senyum yang mampu melenyapkan separuh lelah Bagus. Ia akan mengambil tas lusuh suaminya dan menyodorkan segelas teh hangat. Di saat itulah, Bagus merasa menjadi pria paling beruntung di dunia. Ia akan memandangi wajah Maya yang bersih dan teduh, sangat kontras dengan dirinya yang berdebu dan berbau semen. Cinta mereka sederhana, namun begitu nyata. Mereka makan dari piring yang sama, berbagi cerita tentang hari mereka di atas tikar pandan, dan membangun mimpi di dalam rumah kecil yang mereka sebut istana. Namun, di dalam hati Maya ada sebuah mimpi besar yang terpendam, sebuah mimpi yang terasa begitu jauh untuk digapai. Suatu malam saat rembulan bersinar terang, mereka duduk berdua di bangku bambu depan rumah. "Mas," ucap Maya lirih, matanya menatap kosong ke kejauhan. "Tadi aku lihat pengumuman pendaftaran mahasiswa baru. Aku jadi teringat cita-citaku dulu, ingin jadi guru." Ada getar sedih dalam suaranya. Ia tahu mimpi itu adalah sebuah kemewahan yang tak mungkin mereka beli. Biaya kuliah, buku, dan hidup di kota adalah gunung yang terlalu tinggi untuk didaki dengan upah seorang kuli bangunan. Bagus terdiam. Ia menatap istrinya, melihat api yang hampir padam di sorot matanya. Api semangat yang pernah ia lihat saat pertama kali jatuh cinta pada Maya. Ia tidak rela api itu benar-benar mati. Ia meraih tangan Maya yang lembut, meletakkannya di atas telapak tangannya yang kasar dan keras. "Kenapa hanya teringat, Dik? Kenapa tidak dikejar?" tanya Bagus lembut. Maya tersenyum pahit. "Kejar pakai apa, Mas? Kita untuk makan besok saja masih harus berpikir." Bagus mengeratkan genggamannya. Ia menatap dalam-dalam ke mata istrinya dengan tatapan penuh keyakinan yang seolah mampu membelah gunung. "Dengar, Maya," katanya dengan suara mantap. "Selama Mas masih bisa bernapas, selama tangan ini masih bisa mengangkat beban, mimpimu adalah mimpi Mas juga. Kamu daftar kuliah, biar Mas yang cari biayanya. Kamu hanya perlu fokus belajar dan menjadi guru terbaik yang pernah ada." Air mata Maya jatuh tak terbendung. Ia tak pernah menyangka suaminya, pria sederhana ini, memiliki hati seluas samudra. Malam itu, di bawah sinar rembulan, sebuah janji suci terpatri. Janji yang akan dibayar Bagus dengan setiap tetes keringat dan darahnya. Pengorbanan dan kemenangan. Dan perjuangan pun dimulai. Bagus bekerja lebih keras dari seekor kuda. Jika sebelumnya ia hanya bekerja dari pagi hingga sore, kini ia mengambil setiap pekerjaan yang ada. Siang hari, tubuhnya terpanggang di proyek bangunan. Malam hari, ia menjadi kuli panggul di pasar, mengangkat karung-karung beras dan sayuran. Tidurnya hanya beberapa jam.
Makanannya seringkali hanya nasi dengan lauk garam atau sepotong kerupuk. Karena setiap rupiah yang ia dapatkan, ia sisihkan untuk dikirim ke kota untuk biaya semester Maya. Setiap akhir pekan saat menerima upahnya, hal pertama yang Bagus lakukan adalah pergi ke ATM untuk mentransfer uang. Ia akan tersenyum sendiri melihat struk transfer, membayangkan senyum Maya saat menerima notifikasi di ponselnya. Itu adalah bayarannya, kebahagiaan yang tak ternilai. Di dompetnya yang usang terselip sebuah foto Maya yang sedang tersenyum. Foto itu menjadi jimatnya. Saat punggungnya terasa akan patah, saat kepalanya pusing karena terik, ia akan membuka dompet itu, memandangi foto istrinya, dan berbisik, "Sedikit lagi, Dik, demi kamu." Sementara itu, di kota, Maya menjalani kehidupan barunya. Ia belajar dengan giat, mengingat setiap pengorbanan suaminya. Setiap kali ia merasa lelah membaca buku, ia akan teringat pada tangan suaminya yang kapalan. Setiap kali ia ingin mengeluh, ia akan teringat pada punggung suaminya yang menanggung beban berat. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyia-nyiakan satu detik pun. 4 tahun terasa seperti seabad bagi Bagus, namun ia melewatinya dengan sabar, hingga akhirnya hari yang dinanti-nanti itu tiba. Sebuah telepon dari Maya dengan suara isak tangis bahagia. "Mas, aku lulus, Mas. Aku lulus dengan nilai terbaik." Dunia Bagus seakan berhenti berputar. Di tengah proyek bangunan yang bising, ia terduduk lemas di atas tumpukan karung semen. Air matanya mengalir deras membasahi wajahnya yang berdebu. Rekan-rekannya menatap heran, namun Bagus tak peduli. Ini adalah tangis kemenangan. Hari wisuda, Bagus mengambil cuti 1 hari, sebuah kemewahan yang langka. Ia mengenakan kemeja batik terbaiknya yang warnanya sudah sedikit pudar, satu-satunya yang ia punya untuk acara resmi. Ia tiba di gedung wisuda yang megah, merasa kecil dan canggung di antara para orang tua wisudawan yang berpakaian necis. Lalu namanya dipanggil, Maya Putri, Sarjana Pendidikan. Dari kursinya yang jauh di belakang, Bagus berdiri. Matanya tak berkedip, mencari sosok istrinya di atas panggung. Dan di sanalah Maya berjalan anggun dengan toga dan jubah hitamnya. Senyumnya bersinar lebih terang dari semua lampu di ruangan itu. Bagus melihatnya menerima ijazah, dan saat itu juga ia merasa semua tulang-tulangnya yang sakit, semua kulitnya yang terbakar, semua rasa laparnya terbayar lunas, semuanya setimpal. Setelah acara selesai, Maya berlari menghambur ke dalam pelukannya. Ia tak peduli pada baju Bagus yang sederhana atau aroma keringatnya. Ia memeluk suaminya erat-erat. "Ini semua berkat kamu, Mas," isak Maya di dada suaminya. "Ijazah ini, toga ini semua milikmu. Ini adalah keringatmu, Mas." Bagus hanya bisa tersenyum, mengelus punggung istrinya dengan tangannya yang kasar. Di tengah keramaian itu, ia merasa telah berhasil membangun istana termegah di dunia. Bukan dari batu bata dan semen, melainkan dari pondasi cinta dan pengorbanan tanpa batas. Ia berpikir inilah akhir dari perjuangan mereka dan awal dari kehidupan bahagia yang telah menanti. Namun, ia tak pernah tahu bahwa toga sarjana itu bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah ujian yang jauh lebih berat. Awal, perubahan dan kebohongan. Kebahagiaan setelah hari wisuda itu berlanjut, takdir seakan sedang menulis babak terindah dalam buku kehidupan mereka. Berbekal ijazah dan predikat cum laude, Maya mengikuti tes calon pegawai negeri sipil, PNS. Bagus dengan doa yang tak pernah putus mengantar istrinya setiap kali ada tes atau seleksi. Ia akan menunggu di warung kopi terdekat, dengan cemas menghitung jam, hatinya berdebar lebih kencang daripada saat ia memasang pondasi sebuah gedung bertingkat. Hingga suatu hari, sebuah amplop coklat resmi tiba di rumah papan mereka. Jantung mereka berdua seakan berhenti berdetak. Dengan tangan gemetar, Maya membukanya, matanya membelalak.
Lalu air mata kebahagiaan membasahi pipinya. Ia melompat ke pelukan Bagus. "Aku diterima, Mas. Aku diterima jadi PNS," pekiknya. Bagus mengangkat tubuh istrinya, memutarnya di halaman rumah mereka yang sempit. Ia tertawa terbahak-bahak, tawa paling lepas yang pernah ia suarakan. "Alhamdulillah, guru PNS-ku," serunya bangga. Baginya ini adalah puncak dari segalanya. Perjuangannya telah melahirkan seorang abdi negara. Ia membayangkan masa depan yang cerah, rumah yang lebih layak, dan kehidupan yang lebih mudah untuk istri tercintanya. Hari pertama Maya bekerja tiba. Ia mengenakan seragam kaki berwarna coklat muda itu dengan bangga. Seragam itu tampak begitu pas di tubuhnya, mengubahnya menjadi sosok yang berwibawa dan terhormat. Sebelum berangkat, Bagus memandanginya tanpa berkedip. "Kamu cantik sekali, Dik. Pangling Mas lihatnya," puji Bagus tulus. Tangannya ingin merapikan kerah baju Maya. Namun ia ragu. Takut tangannya yang kasar akan mengotori seragam baru itu. Maya hanya tersenyum tipis. "Aku berangkat dulu, Mas." Senyum tipis itulah awal dari segalanya, awal dari retakan kecil yang tak terlihat di pondasi cinta mereka. Suatu hari di ruang guru, seorang rekan bertanya dengan santai, "Suamimu kerja di mana, Maya? Kelihatannya kamu didukung banget sampai bisa jadi guru hebat begini." Darah Maya seakan berhenti mengalir. Lidahnya keluh. Haruskah ia berkata jujur? "Suamiku kuli bangunan." Ia bisa membayangkan tatapan aneh dan bisik-bisik yang akan mengikutinya. Dalam sepersekian detik, sebuah kebohongan pertama terucap dari bibirnya. Dia wira swasta, Mas, punya usaha kecil-kecilan di bidang properti," jawabnya dengan senyum kaku. Kebohongan kecil itu menjadi benih beracun yang tumbuh subur di hatinya. Setiap kali ia pulang dan melihat Bagus dengan kaosnya yang basah oleh keringat dan celana yang penuh noda semen, rasa malu itu mulai menjalari hatinya. Aroma semen yang dulu ia anggap sebagai aroma perjuangan kini terasa memuakan. Tangan kasar yang dulu ia genggam sebagai simbol pengorbanan, kini enggan ia sentuh. Perubahan itu terasa menyakitkan bagi Bagus. Dulu Maya akan menyambutnya dengan cerita-cerita lucu tentang kampusnya.